itu dan ternyata oh itu mungkin ya terjadi ya gitu. Karena biasanya dari satu album satu produser maksimal 3 gitu ya. Cuman setelah aku pikir-pikir, iya kali ya, aku ingin bikin satu album yang produsernya bukan karena ingin produsernya beda semua, tapi justru karena aku butuh kepala-kepala produser-produser ini untuk menerjemahkan cerita yang ingin disampaikan gitu, kira-kira seperti itu. Dan kalau ditanya mungkin tantangannya apa? Tantangannya adalah untuk menjaga benang merahnya sendiri gitu. Yang aku percaya benang merahnya adalah ya diriku sendiri gitu. Itu betul. Dan jadi aku percayakan kepada mereka ini yang aku milihnya juga karena gut feeling aku juga gitu, kayak dia nih orangnya gitu. Orang-orang terpilih ya. Boleh juga sekalian ngelanjutin Ken. Jadi kalau kita ngomongin kerja sama-sama Mbak Andin gitu ya, ngegarap album Sehidup Semusik. Mungkin Kenny baru pertama kali barengan sama Kevin juga, ada Abeng yang udah lama. Nah, coba aku pengen dengar perspektif dari orang yang baru kerja bareng dan yang udah lama kerja bareng gitu, kayak akan dibawa kemana gitu lagu-lagu ini, karena dengan ekor 26 tahun dengan banyak sekali lagu, tapi tetap Andin. Yang pertama pas bikin lagu di album ini, si Cosmic itu, sebenarnya gue nggak tahu ini bakal jadi album, jadi nggak ada hint apa-apa bahwa Mbak Andin mau bikin album lagi. Terus bahkan ini bukan lagu pertama yang kita kerjain ya, maksudnya kayak ada satu lagu lagi yang kita kerjain sebelum ini, dan ternyata lagu ini yang dipilih untuk di album ini. Jadi prosesnya sebenarnya lumayan, workshop pertama deg-degan karena ini ekspektasinya Mbak Andin apa sih sama gue gitu. Karena kita baru pertama kali kerja bareng dan siapa tahu dia punya ekspektasi sendiri pengen bikin seperti apa. Tapi ternyata pas di studio kita kayak ngawang-ngawang aja kayak itu lucu gak sih, bikin singkat cerita jadilah si lagu Cosmic ini. Jadi proses sebagai orang yang dari point of view orang yang baru pertama kali kerja sama-sama Mbak Andin, prosesnya cukup nggak effortless ya, mungkin kata-kata yang tepat buat menggambarkan itu sih. Benar-benar terjadi gitu aja gitu, karena ya itu tadi nggak tahu ini mau bikin album, nggak tahu ini mau lagunya tentang zodiak, tentang apalah segala macam ramalan horoskop itu. Karena kita anak zodiak. Wow. Anak zodiak dong, ada Virgo. Oh iya benar. Benar. Jadi ada masalah apa sama Aries dan Leo? Oh Leo nggak ada juga ya? Ada. Ada Leo ada juga. Ada dong. Ada Leo, Aquarius, Cancer, masih pakai Cancer. Masih pakai Cancer. Makanya kesimpulannya adalah Cancer dan Virgo. Iya. Di lagu itu. Iya. Kalau dari Kak Abeng? Apa tuh? Bagaimana kan udah lama nih, udah lama sama gue gitu, terus kayak nyiptain lagunya sebenarnya Abeng juga udah dari kayak album keberapa ada Abengnya gitu. Yang kali ini cukup istimewa sih, karena setelah beberapa kali nulis itu Andin, yang sekarang itu gue dipercaya sama Andin juga bukan sebatas menjadi kolaborator di songwriternya, tapi juga gue dan Rio sebagai Dars bisa ngegarap juga di aspek musiknya, which is kami menjadi produser di lagu yang ditulis juga gitu. Jadi kayak thank you banget untuk Andin karena kesempatannya datang berulang kali nih. Cuman ya sekarang lebih spesial lagi karena bukan cuman berkontribusi di lagu tapi juga di musiknya juga gitu. Dan kayaknya ada kerja sama yang paling bawel kali ini ya. Lumayan karena sebenarnya nggak cuma satu lagu yang kami kerjakan. Gue barunya mengerjakan 3 lagu. Dari lagunya sampai musiknya juga. Tapi juga Andin juga terlibat juga. Jadi kayak seru sih kali ini sih sebenarnya. Iya, oke. Kevin juga baru pertama kali nih. Sebenarnya pertama kali kerja sama Mbak Andin bukan sebagai produser, I sebagai see. recording engineer di salah satu lagunya, kalau nggak salah ujung-ujungnya ya. Iya. Ya awalnya yang pertama kita ketemu. Oh, oke. Dari situ kita ngelakuin beberapa recording session bareng. Dan kita juga sering kerjanya mesti sama Kamga. Iya. Dan kita throughout those recording sessions kayak ternyata Mbak Andin seru ya, maksudnya kayak, dan gue tuh setiap kali di studio selalu amazed sama vocalsnya Mbak Andin yang masuk yang ke dalam mic gitu, kayak ini yang bisa kita dengarkan di 13 lagu tadi gitu. Ini emang real jago banget nyanyinya. Iya. Terus satu hari si Mbak Andin bilang, gue tuh sebenarnya ngerjain album. Terus bilang juga ke kamu sama gue pengen dong lu berdua ngisi di salah satu lagunya. Iya.
Dari situ juga diajakin sama Iqbal, soalnya Mbak Ani waktu itu juga sempat mention pengen kerja sama bareng sama Iqbal juga. Dari situ kita berjalan melalui workshop dan rekaman dan akhirnya mixing masternya sama Bapak Dimas kita. Betul. Oke, terima kasih ya Kevin Sangat ya. menyenangkan Mbak Ani. Thank you Mbak Ani. Karim di sini, halo. Paling banyak nih track. Paling banyak ada intro, mata ketiga, tutup BD dan juga nonchalant. Salah satu yang paling gue inget tuh nonchalant karena kayak tadi pas aku dengerin lagunya aku bilang, tadi kayak lagi nonton TV series, kayak lagi dengerin drama radio, saking storytellingnya tuh very natural dan real gitu rasanya. Gimana Karim ngerubah aransemen yang kayak serba elektronik dan kita juga tahu lagu-lagunya Karim, lagu-lagunya Bab salah satunya kayak apa gitu. Tapi di sini tuh rasanya juga epic banget gitu. Gimana ya? Mbak Andin tuh studio presence-nya tuh sangat bubbly dan semangat kali. Okay. Apalagi Mbak Andin sering banget bawa pisang goreng dan Pisang goreng. Pokoknya kalau rekaman sama aku semuanya harus kenyang. Oh gitu, Kenyang itu penting. Karena kalau lapar bisa jadi cranky. It's a very new experience. Soalnya pisang gorengnya pakai selai kacang. Oh wow. Sebuah new hacks ya. Aku tuh pernah sih pisang goreng pakai selai kacang. Udah bikin musik 10 tahun lebih kali ya, dan kayak nemu bisa kenalan sama orang yang aku ngefans banget dari awal. Dan bukan cuma bikin lagu tapi dibawain pisang goreng tiap kali itu kayak ada mindset yang Love language-nya pisang goreng berarti ya. Dan kalau dengerin nonchalant tuh suka kayak ini kayak pisang goreng yang suka dibawain deh rasanya. And why is that? Cause it's delicious, I guess. I don't know. Cuman yang aku gak nyangka Mbak Andin maunya tuh semacam monolog kali ya di lagunya ya malahan. Kita ada apresiasi terhadap Jill Scott ya, kita kayak sering banget ngomongin Jill Scott di studio, dan ada satu lagu yang kayak Jill Scottnya yapping aja gitu di lagunya. Terus kayak Mbak Andin kayaknya kayak gini bagus deh. Terus ya udah, Dan terbukti. you're the boss man, Yeah. you know, just do it. Dan you know it's really good juga, alhamdulillah bersyukur. Intinya Suga nggak pernah bilang-bilang kalau dia bisa bikin lagu bagus. Sudah, itu dong. Jadi menurut gua Andin itu lucu dan perfeksionis. Lucu dan perfeksionis, Virgo. Ya, dengan itu kita bisa nyambungnya gara-gara itu banget. Ya gua juga deketan juga, gua umum Virgo juga. Virgo juga. Virgo juga. Gara-gara itu juga. Itu aja. Dua-duanya sih Dua-duanya, oke, boleh dielaborin satu-satu tuh. konsisten dalam metamorfosa. Konsisten dalam metamorfosa bagus. Boleh dielaborin mas, kayak diceritain konsistennya apa nah. Ya kesannya saya di album yang ini ya, Andin progres banget karena udah lama banget jadi kita bareng ya. Lama banget. Terus udah gitu ya yang terakhir ini lama nggak bareng. Terus pada suatu hari gua bilang ini kayaknya ada lagu ini di kalangan kayak gini terus lama dia nggak jawab kan gitu Andin. Dia bilang, mas sorry aku baru sembuh. Diri doang aku mas. Sorry mas baru sembuh. Ini melodinya bisa dijelaskan Ganti-ganti, ya udah. Aku kirim hari itu juga. Ya udah mas kira-kira aku tulis dulu ya. Kira-kira seminggu kemudian jadi terus jadwal kita workshop. Udah bawa studio kan, kita dia kan semua dibawa. Workshopnya cuma 30 menit aja gitu. Beres gitu. Terus di situ gua lihat mas ini yang ada di album. Memang produsernya beda-beda ya, covernya beda-beda. Cuman di sini buat sekali karena keterlibatan Andin di sini, gue bilang sih as a produser juga bisa ya. Betul. Karena dia menentukan lirik, which itu yang menjadi storytelling dari album tersebut. Iya. Terus dia menentukan color juga dari musik-musiknya, misalnya mas itu kayak gini,
main pianonya begini, itu dia. Juga dan juga framing dari setiap lagu tersebut. Jadi album yang sangat keren banget dan keterlibatannya Andin di sini jelas banget sekarang. Tadi pas dengerin sih paling terkesan sama yang storytelling tadi, Neil Shannon. Yes. Satu. Apakah itu adalah pertama kali kamu dengar lagunya hari ini? Pertama kali. Oh ya? Emang. Dua, manusia favorit. Manusia favorit. Oke, terima kasih banyak. Boleh diceritain nggak kayak apakah ada tantangannya atau ternyata kok benang merahnya mudah ditemukan gitu? Sampai jam berapa di sini? Kita habis maghrib mas, awan mas. Oke. Mau buka laptop nih kayaknya. Jadi yang paling seru sebenarnya, biasanya kan ya, biasanya sebuah album itu kan produser paling banyak ya biasa 4-5, ini udah 9. Jadi biasanya setelah semua produser itu selesai, yang akan dikejar biasa saya. Karena begitu selesai, kapan bisa beres? Nah, yang paling spesial biasanya yang akan lebih concern ke musik kan produser. Karena kali ini kita udah cukup last minute, tiba-tiba suatu hari lagi nyetir, Dim boleh telepon nggak? Wah kalau artis udah telepon ini udah lain nih ceritanya. Jadi gini Dim, aku tuh mau bikin album, cuma nah ada cuma ini kan ada beda, cuma gitu kan. Kenapa nih? Lagunya produsernya ada 9, nah lagunya tuh kira-kira beda semua. Hah? Maksudnya gimana? Nah, udah kirim semua nih. Ini kayak ini beda semua deh. Iya beda semua. Bisa kan di satu album? Kita nyetir. Bisa kali ya kalau kirim. Jadi Edwin bilangnya cukup ngasih direction yang cukup jelas, tapi juga gini, terserah kamu mau gimana, tapi aku mau kayak gini. Nah, jadi nggak gitu, nggak Iya, jadi kayak aku suka yang kayak gini, tadi kan Virgonya keluar kan, ketemu orang Virgo perfect. Di dalam zoom aku mau kayak gini nah. Pokoknya long story short, harus diceritain sebenarnya cosmic romantic, karena begitu mau di mix, semua orang gini, data vokalnya di mana ya? Kebetulan rekaman di studio saya. Wah, ini adalah sesuatu yang rekam harus. Kevin kan. Dan saya tuh orangnya cukup saya cukup seneng nyimpen data gitu. Tapi lucunya dari semua data yang direkam dari bulan itu tuh kalau nggak salah Juni 2025 cuma lagu Andin yang nggak ada. Semuanya ada. Jadi kita semua panik gitu kan. Dah. Tiba-tiba oke, lagu terakhir Kenny juga nggak punya, nggak megang, saya nggak ada. Jadi kita kayak oke, apa kita bikin AI aja nggak gitu. Akhirnya kita oke, take ulang gitu. Problem berikutnya bukan problem, mungkin tantangan berikutnya karena waktu itu kalau nggak salah kita kena Java Jazz kan. Iya, Kita main betul. semua, oke kirim data sebelumnya ya, tiba-tiba ditelepon. Di data sudah selesai. Maksudnya? Iya, jadi kita mau submit 3 hari lagi. Langsung saya ke Asko bikin tenda. Nabila mana Nabila? Jadi saya cuma dikasih waktu mungkin sekitar 3-4 hari untuk menyelesaikan sekitar 9 lagu. Bisa keluarga banyak banget pasti. Kebetulan saya nggak sendiri, kebetulan ada tim juga, ada Paro di kita di sini bantuin. Kita semua punya tenda masing-masing gitu. Jadi satu yang nge-prep, satu yang mixing, satu yang lempar data. Pokoknya intinya seru banget. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada kurang-kurang buat Thank you so much Nila. didengarkan. Semoga yang kita bikin saya udah usahakan semaksimal mungkin dengan kurang tidur bisa dinikmati. Setelah semuanya jadi, tiba-tiba gue lihat thread seorang Hasif. Terus udah gitu Hasif ngomong, di cerita-cerita lah, Yaping kalau zaman sekarang. Yaping bilang kalau waktu gue nyusun dia bilang waktu gue lagi track listing albumnya Perunggu, blabliblu, gue wah boleh juga nih. Gue kayaknya otak gue udah kayak agak ngebul buat ini gitu. Akhirnya Mas Hasif, apa kabar? Boleh Mas Hasif diceritain. Jadi dia orang pertama yang kayaknya mencoba untuk mengubah dari awal sampai akhir ceritanya gitu. Untuk urusan ini kan ada aja yang bilang bikin album masih relevan nggak sih? Terus ya itu yang akhirnya menangkap di bawah itu cuma perkara kemampuan kan. Terus abis itu kan juga pertimbangan dalam menyusun kan, penting nggak? Ya penting nggak penting sih tergantung lagi-lagi tergantung yang punya albumnya tuh konsepnya mau seperti apa, visinya seperti apa. Kalau mau pribadi tuh ya karena kebetulan pernah bikin urutan
lagu untuk albumnya Perunggu, untuk efek rumah kaca dan sebagainya. Lebih ke jasa buat teman-teman aja sih. Dan kebetulan mereka mau, ya udah. Ini mereka bilang bahwa ya nggak usah mikirin hal-hal seperti ini relevan buat algoritma atau apa, yang penting apa yang kira-kira enak gitu kan, dari awal sampai selesai kira-kira apa, yang penting orang mau dengar semua lagu di album tersebut gitu kan. Gara-gara Friends ini malah jadi ngobrol lumayan intensif untuk pertama kali kan. Terus ya udah dia diminta tolong, terus oke, ya boleh banget, tapi itu apa, ada catatan apa gitu kan. Dia cuma bilang satu orang, cuma bilang Gak ada voice note aku panjang banget. itu yang berawalnya dari ya pokoknya track 1 tuh intro, track 2 naksir, track terakhir hidup semusik, terus di tengah-tengahnya ada nonchalant, sisanya ya udah. Nah itu biasanya kalau dia minta tolong kayak gitu, udah tolong kirim lagunya, kirimin liriknya, kirimin apa. Jadi pertimbangan utamanya lagi gimana caranya enak didengar, tapi kedua habis itu kenapa minta liriknya, siapa tahu ada cerita atau narasi yang mau disampaikan. Nah kebetulan dia nggak cerita apa-apa gitu, maksudnya nggak ada arahan apa-apa selain itu, tapi pas diperhatikan lirik-liriknya, wah ini kayaknya apa ya cinta, maksudnya lagu-lagu cinta tapi kayak dari berbagai fase. Dan akhirnya kalau ada yang memperhatikan nanti, kalau dengar lebih dari awal lagi, itu kayak proses jatuh cinta. Jadi kayak paruh pertama lagu-lagu itu kayak lagi kasmarannya gitu, ketemu ya calon kekasih yang baru gitu kan. Habis itu tengah-tengah itu udah mantap, udah akhirnya jadi. Nah, pas paruh keduanya itu kayak lebih cinta yang berbeda, cinta yang udah berjalan lama tetapi entah kenapa masih berbunga-bunga, masih nyaman lah gitu. By the way, kalau lagu yang paling lama direkamnya, jujur aku juga nggak tahu, tapi mungkin yang backing vokalnya paling banyak kali ya. Tapi nggak ada yang lama ya, nggak ada kayak, karena Kevin yang selalu bantuin hampir semua lagu. Tapi kalau yang paling lama banget nggak ada ya. Cosmic karena dilupa. Cosmic karena 2 kali. Oke, itu menjadi jawaban dari pertanyaan kamu yang terakhir tadi. Kenapa akhirnya jadi mundur? Karena memang ada data file yang hilang. Terima kasih Kenny Gabriel. Oke nih, duduk Kenny. Jangan dulu. Ini tuh jadi sebuah cerita tersendiri karena belum pernah terjadi di album yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini spesial sekali juga gitu. Jadi data file si Cosmic Romantic ini aku tuh harus ngulang take lagi, dan perkara ngulang take itu tuh bukan kayak ya udah besok take gitu, karena kamganya jadwalnya susah banget juga, kemudian Summit Studio juga nggak kalah susahnya jadwalnya, belum Kevinnya juga gitu. Jadi untuk nemuin jadwal, Kamga waktu itu harus menggeser rekamannya seorang penyanyi. Maaf banget nih punten gitu. Ya gitu. Jadi karena itu harus terundur dan harusnya 19 Juni jadi tanggal 26 Juni. Tapi semoga ini tuh jadi pelengkap sebuah cerita kesuksesan album. Amin. Oke. Ya aman ya. Nggak apa-apa Oke. lagi. Pertanyaan pertama, track 1 sampai track akhir gitu, flow ceritanya tuh apakah ada benang merahnya? Dan yang kedua, cerita yang bikin emosi. Sebenarnya kalau benang merah cerita sebenarnya ada, karena seperti tadi aku sempat bilang bahwa aku tuh nggak berusaha untuk mengada-ngada sebuah cerita gitu, karena ini albumku ya aku bercerita tentang kisahku, ceritaku, keadaanku gitu. Tapi aku memang ngambil angle-nya yang kira-kira beda-beda. Misalnya nih, aku tahu aku mau menulis sesuatu yang galau, tapi sebenarnya kehidupan pernikahanku juga biasa-biasa aja, maksudnya yang happy-happy aja. Cuman kan nggak mungkin gak ada masalah gitu. Tapi kita coba ambil deh gitu. Waktu itu ada satu problem apa yang kira-kira ini tuh ketika ditarik menjadi sebuah cerita jadi ceritanya banyak orang juga gitu, jadi cukup general gitu. Jadi sebenarnya benang merahnya ya cerita-cerita itu sendiri, semuanya tuh
senternya adalah aku gitu. Dan kalau antara intro dan sehidup semusik sebenarnya itu kayak berhubungan banget ya, karena di intro itu Kawa anakku itu kan sempat ngomong kayak it's gonna be colorful, you can dance to it, you can sing along with it gitu, cause love is the inspo gitu. Kawa ngomong gitu, jadi dia juga udah ngasih sebuah preambul bahwa inspirasi dari semua cerita-cerita ibuku tuh nanti adalah cinta gitu. Jadi ya sangat nyambung apalagi ke lagu Sehidup Semusik, dimana kayak di Sehidup Semusik diceritakan bahwa ketika kita cinta sama seseorang, kita udah melangkah ke sebuah pusaran, jiwa itu tuh rasanya nggak akan pernah buta nada gitu. Jadi dia akan selalu tepat terimanya gitu, kira-kira seperti itu. Dan kalau untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah ada cerita yang menarik? Tadi ceritanya Kenny tuh menarik dan bikin emosi, bikin pucat sih kata aku. Lumayan. Iya, lumayan yang kayak lagi buka pintu di kantor, "Hai guys," gitu. Kok mukanya pucat semua ya gitu. Ada apa ya gitu. Tapi itu jadi sebuah cerita yang menyenangkan gitu, kayak oh lucu ya ada cerita ini. Dan alhamdulillahnya begitu take lagi, Kamga pun bilang, "Din, lo enakan yang kedua ini banget ya." Kevin juga saksinya karena dia nge-take dua-duanya dari yang pertama dan yang kedua. Ada enakan ini gitu. Jadi kayak aku juga senang jadi kayak dikasih sama kesempatan Tuhan emang disuruh rekaman lagi untuk sesuatu yang lebih baik. Kalau yang lain, yang aku emosi sih nggak ada, tapi mungkin yang lain banyak yang emosi sama aku kayaknya. And why is that? Kayak misalnya nih Suga, misalnya lagu Jatuh Kelan, aku bilang, "Suga, ini kok lebih suka ada ininya nih," gitu. Terus pas udah jadi nih, udah selesai, "Suga, lu marah gak sih kalau gue minta rombak lagi? Ternyata gue gak suka deh ada itunya," gitu kan. Gitu kan. Terus Mas Ali juga gitu, "Aku gak suka Mas depannya pakai drum gitu, aku sukaan piano. Udah bagus nih," gitu. Udah mixing, udah dikasih ke Dimas. Terus aku bilang, "Mas Ali, sorry banget nih, ternyata bagusan pakai ini," gitu. Jadi kayaknya mereka semua yang emosi ke aku gitu. Tapi daripada aku nyesel, mendingan aku omongkan sekarang juga gitu. And that's what makes Andin gitu dengan semua lahir batin guys semuanya. Hidup Semusik ditaruh di terakhir karena memang dimaksudkan untuk membungkus dan menjadi konklusi dari cerita-cerita di album ini. Makanya waktu aku bilang ke Mas Hasif, aku pengen intro 1, kedua harus dibuka sama Naksir, tapi yang terakhir itu harus Sehidup Semusik ini gitu, karena udah dimaksudkan untuk membungkus cerita-cerita tersebut gitu. Kemudian apakah si Gembulita ini akan ada di mana-mana nantinya? Ya sepertinya begitu, karena memang kedepannya aku akan melaunch dia sebagai maskotku setelah aku tahu namanya gitu. Dan ya lucu banget kan? Lucu banget. Dia tuh ada di charmable banget. Bener. Aku akan meluncurkan semuanya. Nanti ada backgroundnya, ada yang lainnya gitu ceritanya. Kalau tentang konser, insya Allah jadi akan ada showcase dari diundang pasti. Showcase Sehidup Semusik itu insya Allah akan ada rencananya di bulan Agustus ya, Pipit ya. Oh Pipit udah kabur kayaknya. Tahun ini di bulan Agustus tahun ini ya Pipit ya katanya. Terus besok kita akan mengadakan release party di Blok M. Ya kalau teman-teman pada mau datang, kita akan happy itu free untuk semuanya di negara Blok M. Terus pertanyaan kedua tadi album fisik CD. Fisik juga akan insya Allah akan di launch beberapa bulan lagi. Sekarang masih dalam rangka aus lagi tiba-tiba. Minum dulu. Rifa, go Rifa. Oh ya, thank you. Oke, thank you Pak. Nah, kalau fisik sebentar lagi juga akan, bukan sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan diluncurkan. Rencananya akan ada dalam bentuk CD, kaset, dan vinyl. Makanya karena ini mixtape, jadi nggak mungkin nggak keluar dalam bentuk fisik gitu. Terus yang terakhir untuk film ya. Kalau film pengen banget lah ada di film. Nah ini Bubu mana Bubu? Ini tugasnya Maurisis nih. Tolong dijualin ke film. Siap kata dia ya. Oke.
minimal apa gitu soundtrack film tuh kan. Pop Princess kan setahun 100 berapa filmnya? Boleh lah. Gitu. Ya, berikutnya ya. Ya, udah selesai kan? Udah kan pertanyaan film udah. Oke. Mbak, tadi kita udah sempat nyinggung soal album Fisik. Tadi ada titipan pertanyaan juga. Biasanya kan kalau musisi-musisi zaman sekarang itu mereka udah ngerilis album, terus tiba-tiba entah beberapa lama kemudian mereka merilis album deluxe gitu. Biasanya ada sesuatu yang belum ada di album pertamanya yang di Siapa yang nitip pertanyaan itu? tahu tadi ada Itu kan rahasia. Tadi aku lewat, tapi disuruh ditanyain katanya. Oh gitu. Oke. Sejujurnya ini masih rahasia untuk media, jadi media boleh denger cuman nggak boleh ditulis. Boleh didengar, tapi jangan ditulis, guys. Kita tulis sekarang bisa. Iya, rencananya akan ada. Jadi nanti akan bersamaan si album Fisik tersebut dengan deluxe dari si album ini, akan ditambahkan beberapa lainnya. Gitu dia itu ceritanya. Masih dari orang. Harapannya yang jelas pertama kali setiap aku membuat album, yang pertama kali aku dedikasikan album ini adalah untuk diriku sendiri. Gitu, karena aku bikin album itu adalah kebutuhanku untuk berkarya. Yang kedua adalah memang untuk diperdengarkan ke orang-orang gitu. Jadi aku akan sangat bersyukur ketika ada orang yang bisa mengapresiasi karya-karya ini. Terus kalau tiba-tiba booming juga itu sebuah bonus juga gitu. Pastinya aku punya tim-tim yang dari manajemen yang merupakan support systemku juga, yang pasti mikirin banget nih gimana caranya untuk supaya lagu ini bisa didengar sama banyak orang gitu, karena mereka tahu prosesnya kan nggak gampang, untuk nulisnya juga butuh sebuah effort, terus rekamannya juga effort, semuanya juga udah ngeluangin waktu. Maka akan sangat menyenangkan ketika kita bisa membagi lagu ini dengan lebih banyak telinga dan hati lagi gitu. Terus yang kedua, sentil kalau nakal. Nggak gentle parenting banget tuh. Iya, nakal. Makanya bukan buat anak ya ini. Dan nggak gentle relationship ya. Jadi ini percakapan yang cukup lucu waktu itu sama Iqbal. Iqbal nanya sebenarnya, Din, lo gue perhatiin kayak lo kan centil banget nih sebenarnya gitu, tapi kayaknya belum ada lirik yang terlalu secentil itu gitu, yang straightforward dan centil, yang badung gitu kayaknya. Padahal aku sehari-harinya gitu banget gitu. Ayo kita bikin lagu tentang itu gitu. Terus tapi again ceritanya kan harus ceritaku gitu kan. Maksudnya aku nggak punya cerita nih tentang kayak affair lah atau apalah segala macam gitu-gitu, nggak ada gitu. Jadi aku mulai cerita aja kalau Mas Ipe gimana, kalau Mas Ipe dia sih sebenarnya ya dia biasa-biasa aja sih. Cuman emang kalau misalnya kalau dia ngeliat cewek, kalau misalnya ini gimana? Ya paling lama tuh kalau misalnya dia lagi scroll, paling lama kalau ngeliatin fotonya Zendaya tuh. Dari situ akhirnya kayak, nah itu aja tuh. Jadi sebenarnya walaupun judulnya Sentil Kalau Nakal, bukan berarti si pasangan di dalam cerita itu sudah beraksi gitu. Jadi lebih kayak ngelihat si cowok scrolling terus gue tahu sih lo baik, tapi jangan dilihat lama-lama, nanti lo suka. Jangan gitu. Pokoknya kalau kamu nakal, aku sentil ya, gitu. Lebih seperti itu gitu cerita lagunya. Nanti clickbait artikelnya Andin Aisyah ingin menyentil Zendaya. Gitu. Jadi selalu ada angle yang bisa diambil, dan lagu itu cukup centil dan aku suka sekali. Dan terms sentil kalau nakal tuh kayaknya udah jarang dipakai kan sama orang gitu ya. Bahkan anak gue nanya sentil tuh apa sih bu gitu. Jadi kayaknya jarang gitu dipakai sama orang, tapi kita yang dulu sering dibilangin gitu sama orang tua kita tahu gitu. Jadi menarik untuk diangkat. Apakah ini adalah pelukan virtual? Kalau yang hatinya rapuh, iya, makanya aku tuh sering banget ya denger kayak orang tuh bilang, ayo dong, mau dong lagu-lagu centil lagi
gitu ya, atau mau dong lagu-lagu yang energik lagi, yang dinamis gitu. Album ini menurutku cukup dinamis. Jadi untuk orang-orang yang hatinya rapuh, mungkin aku bisa menawarkan ketika mendengarkan album Sehidup Semusik, bisa menjadi cukup positif gitu loh, kayak cukup bisa mengembrace apa yang sedang dia rasakan gitu. Karena memang walaupun lagu-laguku dari dulu itu cenderung positif, tapi bukan berarti dia tuh kayak toxic positivity juga gitu sebenarnya. Positifnya mungkin lebih membungkus luka-luka yang ada pada perjalanannya, kemudian di endingnya tuh selalu kayak ada makna yang bisa diambil gitu. Begitu pula dengan lagu-lagu di album Sehidup Semusik ini. Kalau lagi naksir sama orang, benar. Yang pertama yang pasti lagu Naksir, yang sekarang lagi airing di mana-mana. Kemudian lagu Cosmic Romantic juga sebenarnya itu kita ciptain juga bebas kalau orang mau mau ganti-ganti liriknya, misalnya kan when Cancer meets Virgo it's Cosmic Romantic, bisa aja kayak when Scorpio meets Leo gitu, bisa aja gitu. Jadi kalau kamu mau ganti-ganti terserah. Lagu Jatuh Pelan, kemudian lagu apa lagi ya, lagu nostalgia enggak ya Bang ya? Nostalgia kayak terus jangan iya. Nostalgia kayaknya lebih ke kalau pengen nice try sama yang lama gitu ya. Nah, itu dia. Benar lagi, jadi kalau lagu nostalgia tuh lebih kayak kemarin ketemu nih sama dia, kangen gitu, tapi kayaknya disuruh balik enggak juga sih gitu, kangen aja, halo aja. Semoga Sehidup Semusik bisa menemani tadi teman-teman semua kan udah dengar. Semoga suka sama albumnya, dan kalau suka semoga juga bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di luar sana seperti apa experience mendengarkan albumnya, dan lagu-lagu apa yang paling kalian suka, lagu-lagu apa yang kira-kira pembaca kalian atau pendengar kalian bisa relate juga gitu. Tolong ceritakan sebanyak-banyaknya. Semoga album ini bisa bermanfaat untuk banyak sekali orang.